Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Silahkan perwakilannya siapa? Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, saya Sakara Filaya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Dari tadi saya sudah mendengarkan Bapak-Bapak berdiskusi bahwasanya yang sudah kita ketahui bersama gitu, 1 minggu bekerja menteri-menteri ini sebagian sudah ada yang blunder lah, membuat statement dan sebagainya. Menurut saya sepakat sama Bapak, itu mungkin bagian dari perlunya menteri-menteri kabinet merah putih ini melakukan military way, yang dimana tadi akan menjadi responsif. Salah satu contohnya responsif akan menanggapi terkait aktivis 98 begitu yang dilakukan oleh Prof. Yusril. Pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah pembekalan military way yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia kepada Kabinet Merah Putih, apakah bentuk bagian dari militerisasi gitu? Sekian dari kami. Baik. Oke, satu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Putra Setiawan, saya dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Kriminologi HI. Saya ingin bertanya kepada Bapak Bima Arya, apakah pola kepemimpinan military way ini akan membawa kita kepada kepemimpinan yang otoriter? Karena pada kepemimpinan Soeharto juga memiliki gaya kepemimpinan yang sama, yaitu bergaya militer. Ya. Lalu yang kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo memiliki latar belakang yang sama dengan Pak Soeharto, yaitu memiliki pendidikan militer. Dan juga yang kita ketahui bahwasanya Bapak Presiden Prabowo masih memiliki hubungan dengan keluarga Cendana. Oke. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ini akan membawa military way, Pak Prabowo ini akan membawa kita ke era kepemimpinan otoriter seperti Pak Harto? Ya, sebetulnya saya sudah sampaikan tadi, agak terlalu jauh spekulasi ke sana. Yang kedua, kita kan lihat juga perjalanan Pak Prabowo menuju titik ini, kan beliau melewati 4 atau 5 pemilihan presiden, mulai dari konvensi Golkar, 5 kali berarti kalau sama berpasangan dengan Bu Mega, kemudian melawan 2014, Pak Jokowi 2 kali sampai sekarang, begitu kan, agak panjang. Jadi ada proses demokratis yang dilalui, gitu kira-kira ya. Jadi saya kira terlalu jauh kalau kita berspekulasi akan ada perubahan sistem secara dramatis, begitu ya. Ya saat ini kita melihat adalah gaya kepemimpinan yang ditunjukkan yang mengarah kepada hal-hal yang dipersepsikan ya ala militer begitu kan. Nah, tetapi di banyak organisasi, di banyak lembaga gaya-gaya yang taktis, responsif, cepat, tegas gitu, itu juga bisa kita temukan walaupun bukan punya latar belakang militer. Ya. Orang-orang sipil yang gayanya agak-agak military way agak banyak. Orang-orang militer yang gaya-gayanya seperti sipil juga agak banyak. Jadi seringkali kita tidak bisa mendikotomikan, membagi dua secara tegas gitu. Orang militer pas sebegini, orang sipil sebegini, itu saya kira enggak gitu. Oke, Mas Fahmi, ada kekhawatiran dari mahasiswa bahwa ketika Pak Prabowo punya latar belakang yang militer begitu ya, punya kedekatan juga dengan keluarga Cendana, mantan penguasa Orde Baru, dan gayanya mirip begitu, akan membawa kita ke kepemimpinan otoriter? Saya kira terlalu jauh juga ya. Karena Pak Prabowo ini benar bahwa dia punya latar belakang militer, tapi jangan lupa dia juga punya pengalaman kosmopolitan, ya, yang itu juga saya kira mempengaruhi cara pandang dia terhadap perbedaan-perbedaan, terhadap bagaimana fleksibilitas sipil juga itu hal yang mempengaruhi dia. Nah, kemudian kalau soal apakah ini akan mengarah ke Orde Baru, ya memang belum ya, tapi saya sendiri mungkin perlu mengingatkan gitu ya, bahwa military way Pak Prabowo ini perlu ya diperkenalkan ke publik juga, termasuk juga pada pembantu-pembantu di bawah level menteri, artinya yang tidak berangkat ke Magelang ini, ya, supaya tidak berlebihan juga ya, yang justru kemudian itu membawa kita pada nuansa Orde Baru tadi. Contoh nih misalnya ada di salah satu perguruan tinggi yang kemudian badan eksekutif mahasiswanya mengirim karangan bunga gitu, membuat karangan bunga, terus kemudian BEM-nya oleh
apa namanya pimpinan kampus setempat ternyata Dibekukan. kemudian dibekukan. Oke. Ya misalnya sampai akhirnya dari Kementerian Ristek Dikti yang kemudian menganulir itu. Ya. Ini kan apa namanya military way yang diharapkan Pak Prabowo tadi itu perlu apa namanya diperkenalkan, disosialisasikan juga kepada level-level di bawah menteri gitu ya, supaya tadi ya kekhawatiran yang apa dirasakan oleh mahasiswa, oleh banyak publik itu juga bisa diantisipasi. Baik, baik. Prof. Ikrar, ada kekhawatiran dari mahasiswa yang kita tidak bisa menutup mata ya bahwa itu muncul pemikiran dari teman-teman mahasiswa bahwa military way ini bisa berujung ke kepemimpinan otoriter karena ada kedekatan background antara Pak Prabowo dengan mantan Presiden Soeharto. Ya, memang kita harus terus waspada. Ya. Walaupun tadi saya katakan bahwa orang bisa berubah, dan saya katakan bahwa Pak Prabowo juga mulai berubah, gitu kan? Atau banyak berubah lah. Tapi dalam kaitan dengan kampus misalkan, itu saya melihat di era reformasi itu, pimpinan-pimpinan kampus itu banyak yang kemudian menerapkan suatu gaya kepemimpinan yang sangat otoriter, sehingga kemudian ketua BEN, misalnya ketua BEM, itu boleh dikatakan tidak bergerak. Ada yang kemudian dituduh melakukan A atau B ya, sehingga kemudian dia diturunkan dari jabatan itu, atau kemudian Anda lihat ya antara pimpinan universitas dengan guru-guru besar itu juga banyak yang tidak cocok. Kenapa demikian? Karena ketakutan dari pimpinan-pimpinan universitas itu untuk diturunkan dari posisinya sebagai rektor ataupun dekan dan sebagainya sebagai akibat dari apa namanya itu tindakan dari para dosen yang atau mahasiswa yang membandel kepada institusi universitas gitu. Ini juga buat saya sangat otoriter, dan gaya ini boleh dikatakan gaya yang dulu kita khawatirkan kalau model NKK BKK itu diterapkan sekarang, dan sekarang kayaknya modelnya benar-benar NKK BKK itu. Baik, terakhir Mas Usman. Singkat saja nih waktu kita udah Ya, habis. pertanyaan sederhana sebenarnya tadi. Apakah military way Prabowo akan mengarah pada militerisasi? Studi-studi yang tadi di awal saya sampaikan dari Maganoli dan kawan-kawan itu menjelaskan itu. Bahwa military way di dalam pemerintahan itu menimbulkan militerisasi di dalam kehidupan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Akibatnya korupsi dan lain sebagainya. Itu negara-negara Chad, Mali, Kongo, Zimbabwe. Masa kita diletakkan setara dengan negara-negara itu? Pemimpinnya model Robert Mugabe, kan nggak mungkin. Tapi kan latar belakangnya Pak Prabowo berpendidikan, Nah, lahir dari ini- keluarga yang berpendidikan. Itu sudut kemudian pandang yang- kemudian backgroundnya juga banyak sekolah di luar negeri begitu. Ya, Apakah akan berujung ke kepemimpinan otoriter tadi? apakah sebuah negara akan benar-benar menuju jalan otoritarian atau tidak? Itu dia tidak ditentukan oleh faktor tunggal, misalnya gaya kepemimpinan seorang presidennya, melainkan struktur politiknya. Beberapa pengamat politik Indonesia seperti Sukidi misalnya sudah melihat tren demokrasi Indonesia mengarah pada otoritarianisme, bahkan fasisme. Ia dengan cara yang santun menjelaskan fenomena struktur politik Indonesia termasuk gaya kepemimpinan Jokowi itu sudah menjadi Hitler Jawa atau Machiavelli Jawa gitu. Orang-orang yang memimpin dengan menghalalkan segala cara. Dan institusi demokrasinya sudah banyak yang dibunuh. Dari institusi oposisi di parlemen sampai dengan institusi kontrol dan keseimbangan di dalam peradilan. Termasuk di dalam kalangan masyarakat sipil, mahasiswa. Satu pekan lalu mahasiswa untuk keluar demo saja itu sulitnya setengah mati gitu. Nah, jadi secara struktural demokrasi Indonesia sudah sulit dikatakan sebagai demokrasi yang seperti sebelumnya kita rasakan. Beberapa indeks demokrasi, FIDEM, indeks Freedom House dan seterusnya, ini sudah mengarah Indonesia pada kayak apa Economic Intelligence Unit menempatkan Indonesia sebagai negara hybrid rezim. Dibilang demokrasi bukan, dibilang otoritarian bukan. Jadi dan tengah-tengah. itu artinya menuju otoritarianisme tinggal menunggu waktu. Bahkan fasisme itu yang saya kira kita harus jujur dan kita harus saling mengingatkan bahwa kita tidak ingin jalan Indonesia ini adalah jalan mundur ke belakang. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.